Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu. Tapi orang-orang tuh banyak mengira kalau kita bermewah-mewah itu boros, Mas. Iya. Nah ini mental miskinnya kena nih, Mas. Oke. Keberuntungan hanya menyukai orang-orang yang berani. Kalau misalnya belum dapat, kita beruntung, dapat pembelajaran. Kalau misalnya Allah kasih rezekinya, berarti kita beruntung banget. Untung dan untung banget. Iya sih. Aku akan naik tangga, dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Positif mindnya kayak gitu. Karena ketika kita ditinggalkan seseorang, artinya akan datang orang yang terbaik. Apapun itu, bahkan ketika kita sudah naik ke atas, kita juga masih tetap bisa belajar. Nah, dari itu saya sadar, Mas, berarti ada yang masih perlu saya pelajari. Nah, saya mulai nih, Mas, bener kata Mas ya, ketika kita ingin melangkah ke kemakmuran, kayak gitu, kita harus mulai mengambil langkah-langkah yang sedikit ekstrim. Langkah pertama ekstrim yang saya ambil adalah makan di restoran mewah. Yang mungkin bagi teman-teman di sana, di luaran sana itu murah, tapi bagi saya itu lumayan mahal. Dari yang harga 30.000 makan, saya sama sahabat saya itu spending hampir 2 juta, bukan hampir, memang 2 juta. Hanya untuk makan berdua aja. Nah, ketika saya ada di environment itu, Mas Hendra, saya ngerasa kayak ada ya tempat kayak gini. Terus saya mikir lagi. Waktu saya diri ngelihat pemandangan city light, terus saya menggumam di dalam hati saya, Mas ya. Enak kali ya kalau saya bisa diri memandang ke bawah, terus saya punya kantor, setidaknya jadi karyawan ngelihat pemandangan kayak gini lah gitu. Itu ceritanya saya masih kerja, Mas. Seminggu kemudian kantornya pindah, Mas. Pindah, Mas, dari lantai cuman lantai 5 ya, terus langsung ke lantai 29. Benar-benar city light, Mas. Itu yang pertama. Terus waktu saya makan, saya lihat ada menu yang luar biasa gitu. Dalam hati mikir ya, Mas ya, selama ini aku kemana aja? Kok ada makanan seenak ini dan aku baru bisa ngerasain di saat ini? Apa yang orang lain lakukan sampai bisa mereka makan ini hampir 1 bulan sekali? Dalam pikiran saya kayak gitu ya, Mas ya. Enak kali ya, aku ucap lagi nih, Mas, afirmasinya. Enak kali ya kalau bisa makan mewah. Sebulan sekali deh, kayak gitu. Masya Allah. Sebulan kemudian, Mas, pergi lagi. Oke. Jadi makanya kalau kita tuh, bukan saya nyuruh teman-teman untuk bermewah-mewah ya, enggak. Tapi kita masuk dulu ke environment-nya, kita kenal, kita tahu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu. Tapi orang-orang tuh banyak mengira kalau kita bermewah-mewah itu boros, Mas. Iya. Nah ini mental miskinnya kena nih, Mas. Mental miskinnya kena. Jadi kayak, kan sayang Kak digunain duit segitu hanya untuk makan-makan. Kan lumayan bisa ditabung. Terus kalau ditabung apa yang kamu dapat? Pikirannya masih di situ-situ aja. Terus dia nabung. Belum tentu kan, Mas. Ketika pikiran kita itu stagnan, kita bisa punya ide untuk bikin bisnis. Siapa yang tahu ketika kita gunakan uang tabungannya pergi jalan-jalan ke Bangkok, tiba-tiba di Bangkok punya ide untuk bisnis. Banyak loh, Kak, teman-temanku itu yang dulunya ngerokok, ya, terus kemudian akhirnya memutuskan untuk nggak ngerokok. Pada saat memutuskan untuk nggak ngerokok, gelang istrinya nggak nambah-nambah. Sama aja. Ya artinya terkadang salah satu cara untuk kemudian memperbesar wadah rezeki itu ya udah dengan cara menaikkan level kebutuhan. Betul. Menaikkan level kebutuhan, termasuk kemudian memikirkan nasibnya orang lain. Betul. Iya nggak sih? Betul, Mas. Itu betul sekali. Kalau yang tadi saya bicarakan itu untuk mengenal environment ya, Mas. Yang kedua yang saya lakukan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain gitu loh, Mas. Ini pertanyaan paling dasar. Sampai saya bikin buku kan banyak tuh, Mas, e-book. Oke. Sampai ada, masih 2 sih. Buku fisiknya ada 1. Sebenarnya banyak buku e-book saya, cuma belum saya liris aja. Dan kemarin baru banyak tuh orang yang sadar tentang jurnal, Mas. Jurnal itu luar biasa. Kalau teman-teman penasaran, ikutin kelasnya nanti dari Ngaji Roso nih. Nanti saya ajarin deh. Khusus untuk Ngaji Roso. Tanggal berapa sih? Untuk kelasnya Kamu lupa ya tanggalnya ya. ada 6 Maret. 6 Maret itu. Ya, Tanggal untuk 6 Maret. Ya. Jadi silakan ikut kelasnya Kak Roma, nanti bonus dapat buku ya.
Buku judulnya apa, Kak Roma? I Am the King, Mas. I Am the King. Nah, Iya. silakan teman-teman yang mau join di kelas apa tuh namanya, kelas level up-nya Kak Roma itu udah disematkan nomornya di TikTok ya. Silakan. Itu Zoom ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Kak Roma terkait dengan itu tadi. Oh ya, sampai di mana tadi? Perlu Mas? dibiasakan kalau kita mau naik level Iya. tuh perlu nyali lebih tepatnya Betul. kali ya. Tadi kan berani. Karena keberuntungan itu menyukai orang-orang yang berani. Oke. Keberuntungan hanya menyukai orang-orang yang berani. Kalau misalnya belum dapat, kita beruntung, dapat pembelajaran. Kalau misalnya Allah kasih rezekinya, berarti kita beruntung banget. Untung dan untung banget. Iya sih. Aku dulu punya sahabat namanya Nagara Yanotama. Wow. Oh, dia kasih satu statement gini. Ke depan orang-orang yang maju itu bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang berani dulu. Berani dulu. Terus yang pintar kemana dong, Mas? Percuma, Mas. kalau Parkir gitu. dulu atau? Iya, terlalu banyak pertimbangan. Justru ya, Oh Mas iya, ya. iya, iya. Betul. Benar. Kalau dia pintar, tapi dia tidak pemberani. Aduh, Mental ya. Balik ke mental berarti ya. betul. Itu sayang banget sih, Mas, kalau menurut aku. Orang yang paling merugi adalah orang yang pintar, tapi tidak mau bertindak dan tidak berani untuk memulai. Itu sayang banget kalau menurut aku. Kalau dia, makanya Mas ya, yang sukses, yang hebat di luaran sana adalah orang yang pandai eksekusi. Ilmu yang bagus ada ilmu yang dipraktikkan dan berani. Kemarin tuh ada orang yang daftar di kelasnya, Mas ya, untuk di kelas kemarin yang udah lewat kayak gitu. Terus ngomongnya kayak gini, Mas, kok ini kelasnya mahal ya? Terus Cece ngelaporin saya, Kak, ini katanya kelasnya kemahalan. Bagi dia kemahalan karena dia merasa tidak akan mendapat apapun dari yang saya ajarkan. Dia tidak berani kehilangan untuk mendapatkan melebihi dari apa yang sudah dia genggam. Gitu loh, Mas. Jadi kalau teman-teman ngerasa kelas ini masih mahal, tolong mundur. Kenapa saya bilang mundur? Karena sedari awal sudah menghitung. Dan LOE-nya tidak akan berhasil kalau sudah memulai hitung dari awal. Wah, ini segini nih, nanti dapatnya apa nih? Ini segini nih, dapatnya apa nih? Nggak bisa. Nonton ini aja, nonton di IG sama YouTube aja gratis kan. Iya, karena menurutku memang orang tuh bertumbuh sesuai dengan tingkat kenyamanannya masing-masing. Yes. Gitu. Ada yang lewat kelas dia cepet, ada yang lewat kelas justru perhitungan, aduh uang habis dan lain sebagainya gitu. Bayangin kayak temenku itu yang di Magetan tuh, dia ikut kelas, bayarnya Mas Hantam Sertie 1 kilogram. Ah, saya iri, Mas. 3 miliar lebih. Demi Allah, gak bohong saya. Serius. Dan tahu nggak? Iya. Karena dia itu triliuner kan, bukan miliarder lagi. Apartemennya di Mekah, di Dubai banyak sekali. Karena aku juga join perusahaannya dia. Dia kasih rumus gitu. Sepanjang orang tuh masih perhitungan sama uang, nggak bakal bisa maju. Udah lah, percaya sama saya gitu. Betul, Mas. Betul sekali. Dan bahkan kemarin tuh ada Cece juga ngelaporin tuh, Mas. Kak, kakak kok harganya selalu naik ya? Itu syarat. Syarat. Karena memang saya tidak mau, Mas, ketika kelas itu tuh dihadiri sama orang-orang yang mentalnya tuh masih apa ya? Mental coba-coba. Iya, mental mindset. Fixed mindset. Iya, Fixed mindset. Iya, betul. Fixed mindset. Masih fixed mindset kayak gitu. Jadi lebih baik kayak saya mengajarkan orang yang cangkirnya dikosongkan, padahal dia hebat nih, Mas. Betul. Tapi cangkirnya dikosongin sama dia, terus diusi, oh kayak gini ilmu Kak Roma, oh dari ilmu saya digabung, dibuat lagi formulanya, terus dipraktekin, lebih baik kayak gitu, Mas. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Ini menarik ya soal fixed mindset dan growth mindset barangkali ya. Aku tuh punya sahabat, dia itu misalnya ketika ikut kelas gitu ya, Mas, aku seneng banget hari ini aku ditraktir masuk kelas ini gitu. Kemarin aku ditraktir ikut kelas yang ini gitu. Itu tuh bangga ditraktir sama orang. Padahal sorry itu sih ya, kalau itu kamu terus-terusin itu yang bikin kamu miskin, awet miskin. Mental gratisan. Komennya Kak Roma apa? Saya udah nggak pernah ditraktir, Mas. Saya hanya mengizinkan orang yang akan saya doakan untuk sukses, untuk mentraktir saya. Atau yang satu level sama saya. Kalau nggak, saya nggak mau. Kalau dia masih pikiran bukan kekayaan ya, jangan tersinggung. Pikirannya, mentalnya masih di bawah, masih low frekuensi, saya tidak akan mengizinkan dia untuk mentraktir saya. Saya yang akan mentraktir kayak gitu. Itu betul sih, Mas. Dan itu diomongin sama mentor saya. Never, ever, jangan pernah biarkan orang lain mentraktir kamu. Jangan.
Kalau nggak bisa bayar di situ, bayar di kemudian hari. Oke. Kayak gitu, Mas. Mbak Ina jangan traktir saya lagi ya. Kalau dia bawain oleh-oleh sih kalau Mbak Ina. Nggak apa-apa ya. Nggak bosen-bosen deh Bang. Iya, nggak bosen-bosen nih orang gitu ya. Tapi gini Kak Roma, nanti Iya. sebelum dilanjutkan sama Mas Rozi gitu. Kadang komunitas atau circle atau kalau salah satu cara untuk kemudian membuka pikiran bawah sadar itu kan terbukanya arah, salah satunya adalah ketika kemudian kita itu bergaul dengan orang-orang yang frekuensinya lebih tinggi gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian orang itu tidak menemukan circle yang tepat, susah sekali gitu. Apalagi dari keluarga yang toksik gitu. Solusinya gimana dong? Seminar dong. Seminar. Agree. Mas, saya mulai beranjak tuh ketika saya tuh mulai bertemu dengan orang-orang yang di seminar kayak gitu loh, Mas. Saya mulai bertemu orang-orang yang positif itu ya dari grup-grup yang seminar kayak gitu. Jadi mereka itu terus ingin bertumbuh, bagaimana mencari peluang kayak gitu, Mas. Jadi kalau misalnya kita masih belum punya duit untuk ngikutin seminar, teman-teman bisa, betul kata Mas Hendra-nya, silahkan belajar di TikTok dulu, di YouTube dulu, di Instagram dulu. Sembari kita menabung. Jangan bilang nggak punya duit. Misalnya nih harga kelasnya 1,5 gitu ya Mas ya. Ya, kita bisa loh nabung 30.000 kalau nggak 10.000 per hari. Itu kelasnya pasti akan ada lagi 2 bulan sekali atau 3 bulan ke depan. Kita kan masih punya waktu ya Mas ya. Itu kan bisa ditabung. Sambil belajar, sambil kita ketahuin, kita pelajarin. Oh nanti tinggal eksekusinya gimana. Karena akan beda pembelajaran yang ada di kelas dan ada di IG, di TikTok, di YouTube itu berbeda. Jauh. Kayak gitu loh Mas. Kalau saya pribadi ya Mas ya. Terus yang kedua, baca buku. Jangan malas baca buku, please. Jangan malas baca buku. Baca. Iqra. Kan dia. Dalam agama kita juga disuruh untuk baca. Baca. Meskipun cuman 1 halaman per hari. Ya, 1 halaman per hari nggak masalah. Buat yang muda-muda, tolong Gen Z. Sesama Gen Z kita harus baca buku lebih rajin. Ini konten ditujukan untuk Gen Z ya. Oh bukan, ini juga Bukan. milenial, Mas. Maksudnya baca bukunya, Mas. Iya. Tapi aku pengen teman-teman yang Gen Z khususnya nonton si obrolanku dengan Kak Roma ini supaya kemudian gimana sih cara memulainya dari nol. Karena Kak Roma udah ngasih contoh kan. Iya, Mas. Bagaimana penderitaan hidupnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal Iqra tadi ya. Kalau Mas Rozi itu Yasin nih. Yasinnya orang Madura gimana Mas Rozi? Al-Quranil Hakim. Ya Allah. Yasin gitu. Oke. Ya Allah. Rozi ada pertanyaan. Nah, mungkin Mbak ini ada. Oke. Aku lanjutkan dulu deh kalau gitu ya. Oke. Ini menarik mungkin kalau ditanyakan ke Kak Roma kali ya. Mas. Meskipun Kak Roma belum pernah ditinggal sama pasangan ya. Oh, pernah Atau dong. sudah pernah ya? Sorry. Pernah, tapi pacar tapi. Pacar ya. Saat ada laki-laki ditinggal sama istri Oke. dengan alasan apapun lah ya. Kamu yang senyum tadi, kamu ditinggal sama suami ya? ini nih laki-laki nih. Ini asli temanku sendiri. Baik. Mungkin dia problemnya finansial Kak, atau apa, ditinggal terus kemudian dia cari suami yang lebih bisa menjamin masa depannya mungkin ya. Baik. Kan itu terpukul banget. Banget. Bahkan tubuhnya langsung kurus gitu. Untung nggak sakit kan. Nah, caranya memulai untuk bangkit gimana? Yang paling realistis. Yang paling realistis, Mas. Pertama, nikmati aja kesedihannya dulu. Oke. Nikmati. Yang pertama itu. Yang kedua, akuin aja. Oh ya udah, mungkin dia ninggalin aku ya memang karena ketidakmampuanku di kala ini. Oke, fine. Lalu setelahnya sudahi. Ikhlaskan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengikhlaskan. Dan kita mulai berpikir, oh, aku akan naik tangga. Dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Positif mindnya kayak gitu. Karena ketika kita ditinggalkan seseorang, artinya akan datang orang yang terbaik. Tempat di samping itu harus kosong dulu, Mas, baru datang dan digantikan. Kebanyakan orang salah paham, Mas. Ketika seseorang pergi, mereka itu ngerasa kayak, oh ya udah, aku selesai, aku kayak gini ya, kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ketika seseorang pergi, maka yang terbaik akan datang.
Jadi makanya Allah itu maha baik. Kenapa saya selalu bilang Allah itu maha baik? Karena Allah itu tahu siapa yang kita butuhkan. Buat temannya Mas Hendra, tenang aja, yang terbaik akan datang. Lagi OTW. Lagi OTW. Lakukan yang terbaik. Jadi meskipun istrinya pergi, nggak apa-apa. Iya. Habis ini pasti akan datang yang lebih cantik, lebih baik hati, Iya. lebih bisa setia menerimaku apa adanya gitu kan? Kalau menurut saya yang akan membuat sahabat Mas Hendra jauh lebih hebat daripada yang kemarin. Oke. Kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk laki-laki memang tujuan paling utama itu karir nggak sih Mas? Oke. Iya Mas ya. Benar. Kalau menurut saya, karena impian laki-laki itu kan lebih Iya. menggebu-gebu gitu daripada wanita-wanita kan lebih rasa aman. Merasa bertanggung jawab. Iya, menjadi betul. pengayom pelindungan gitu. Betul. Tapi boleh nggak sih kalau kemudian si laki-laki ini memiliki dendam yang positif gitu? Karena dia kan sakit hati nih. Oke. Oke, mulai detik ini aku akan kerja lebih keras lagi, Boleh lebih dong. cerdas lagi gitu. Boleh dong. Mas Hendra tahu nggak? Ini saya sharing bentar ya Mas, saya compare. Compare nih permasalahannya. Sebelum saya menjadi seorang seperti yang sekarang, Heroma, saya pernah nyeletuk sama teman saya. Ini saya sudah mulai bikin TikTok, masih followernya masih 2000 lah. Terus saya sering bikin live kayak gitu. Pasti sering, dua hari sekali saya pasti bikin live kayak gitu. Saya pernah nyeletuk, enak kali ya kalau saya kasih bimbingan, kalau saya ngasih motivasi, kalau saya ngasih pembelajaran itu dibayar. Mas tahu, teman kantor saya yang bersebelahan dengan saya, dia nyeploknya kayak gini Mas. Emang lu siapa? Iya. Saya ngedengar itu langsung mikir ya Mas ya. Saya langsung senyum Mas. Oh, hari ini bukan siapa-siapa sih. Lihat aja nanti. Iya. Sambil senyum Mas. Sambil senyum saya langsung melakukan gerilya. Iya. Gerilya itu kayak melakukannya diam-diam gitu loh Mas. Saya nggak pernah ngasih tahu, ngepost dimanapun kalau saya itu udah jadi influencer. Kan Instagram itu kan ada yang pribadi dan ada yang akun ini ya Mas ya. Dan saya tidak pernah memberitahu siapapun dari teman saya kecuali teman dekat saya atau sahabat saya. Tahu-tahu udah 100.000 follower baru saya upload. Gue berhasil loh yang kayak gini. Lalu tahu-tahu saya bikin seminar baru saya upload kayak gitu Mas. Gue udah jadi pembicara loh. I'm paying enough. Aku sudah dibayar loh. Jadi buat temannya Mas Hendra juga kayak gitu, gak apa-apa. Tapi buktiin, tapi sambil senyum, sambil bahagia, sambil ikhlas.